Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah sejarah bagi warga Cilegon. Bapak Wali Kota menolakkan pendirian dari FKP untuk menandatangani baik Ketua Wali Kota Majelis Ulama Indonesia. Pendahuluan. Kasus penolakan pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan HKBP Maranatha di Cilegon, Banten pada September 2022 mencerminkan bahwa tantangan serius dalam hal toleransi beragama di Indonesia. Penolakan ini melibatkan wali kota dan wakil wali kota Cilegon yang turut menandatangani petisi penolakan bersama kelompok yang menamakan diri Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon. Latar belakang. Penolakan terhadap pembangunan gereja di Cilegon memiliki akar sejarah yang panjang. Salah satu faktor yang sering dikemukakan adalah peristiwa geger Cilegon pada masa kolonial Belanda, di mana kebijakan kolonial yang menekan praktik keagamaan Islam memicu pemberontakan. Selain itu, terdapat perjanjian antara ulama Cilegon dan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974 yang menyepakati tidak adanya tempat ibadah selain untuk umat Islam di wilayah tersebut. Faktor penyebab kasus tersebut yang pertama ialah sejarah. Rasa dendam yang berakar dari peristiwa sejarah seperti geger Cilegon yang melibatkan kebijakan kolonial Belanda. Yang kedua, perjanjian sosial. Kesepakatan antara ulama dan pabrik Krakatau Steel pada tahun 1974 yang membatasi pembangunan tempat ibadah non-Islam. Selanjutnya, tanggapan masyarakat dan organisasi mengenai kasus tersebut. Berbagai pihak mengecam tindakan penolakan ini. Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia, imparsial, mendesak kepala daerah untuk tidak mendiskriminasi kelompok minoritas dan menghentikan politik pengistimewaan terhadap kelompok tertentu. Jaringan Gus Durian juga menyatakan bahwa tindakan wali kota dan wakil wali kota Cilegon mencederai konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Dampak dan implikasi dari kasus tersebut ialah penolakan pembangunan gereja di Cilegon menegaskan masih kuatnya sikap intoleransi di tengah masyarakat. Hal ini berdampak pada terganggunya kerukunan antar umat beragama dan mencoreng citra Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi pluralisme. Selain itu, tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai kepercayaannya. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan ialah yang pertama, dialog antar umat beragama. Membangun komunikasi yang efektif antara pemuka agama dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi. Yang kedua, penegakan hukum yang adil. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam beribadah dan mendirikan tempat ibadah sesuai peraturan yang berlaku. Ketiga ialah pendidikan toleransi sejak dini. Mengintegrasikan nilai-nilai toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman dalam kurikulum pendidikan. Yang keempat yaitu revisi regulasi yang diskriminatif. Meninjau kembali peraturan-peraturan daerah yang berpotensi mendiskriminasi kelompok minoritas dalam mendirikan tempat ibadah. Dapat diambil dari kasus tersebut sebagai berikut. Kasus intoleransi di Cilegon mencerminkan tantangan serius dalam menciptakan toleransi antar umat beragama di Indonesia, terutama di daerah dengan mayoritas satu agama. Faktor sejarah dan perjanjian sosial berkontribusi dalam ketegangan ini, menunjukkan pentingnya konteks lokal dalam dinamika hubungan antar agama. Upaya penyelesaian konflik memerlukan intervensi pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh agama, untuk mempromosikan dialog dan pemahaman. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama juga sangat penting. Secara keseluruhan, kasus ini menyoroti perlunya upaya berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan damai, di mana semua kelompok agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis.